Oke, assalamualaikum buat yang itu. Oke, jadi aturan-aturan dasar pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalau di penjumlahan dan perkalian itu berlaku sifat-sifat dasar ya, misalnya komutatif. Komutatif itu ya cuma ditukar ya, misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah 2, atau gampangnya 1 ditambah 2, itu kan pasti hasilnya sama dengan 2 ditambah 1, gitu ya. Ini juga berlaku di perkalian. 1 kali 2 ya hasilnya sama dengan 2 kali 1. Nah, kemudian juga sifat asosiatif seperti ini ya. Berarti kalau 1 ditambah 2 kemudian ditambah 3, itu hasilnya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ya. Ini ya. Oke. Nah, terus kalau sifat distributif seperti ini ya. Ada AC ditambah BC, atau gampangnya ginilah. 2 dikali 3, titik itu dikali ya, ditambah 2 dikali 4. Nah, itu hasilnya sama dengan 2 dikali 3 ditambah 4, gitu ya. Kalau ini paham semua ya. Oke, kemudian untuk semua bilangan X dan Y, bilangan rasional ya kali, bilangan rasional. Nanti bilangan rasional itu apa, nanti akan kita pelajari nanti di kemudian hari. Tapi berlaku seperti ini. X ditambah Y sama dengan X ditambah dalam kurung Y sama dengan X ditambah Y. Kemudian X ditambah negatif Y, negatif itu kalau dalam garis bilangan gini kan, ini positif ya, 1, 2, 3, ini 0, ini negatif 1, negatif 2, gitu ya. Berarti kalau 3 ditambah negatif 2, itu hasilnya sama dengan 3 dikurang 2, gitu ya. Ini kayaknya mudah, tapi ini hal yang akan sangat banyak berguna nanti dalam matematika ya. Oke. Ini kan udah mute ya, Halo? Ya. Oke. Kemudian kalau perkalian gimana? Nah, kalau dasarnya kan kalau perkalian, kalau positif dikali positif, hasilnya pasti positif ya. Kalau positif dikali negatif atau negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Kalau negatif kali negatif, hasilnya positif gitu ya. Kalau ini pasti paham semua ya. Oke. Kemudian konsep ini, negatif 1 pangkat. Jadi kalau negatif 1 pangkat 1, hasilnya negatif 1 ya. Negatif 1 pangkat 2, misalnya hasilnya pasti 1. Jadi kalau negatif 1 pangkat berapa, untuk N yang genap, 2, 4, 6, 8, gitu hasilnya adalah 1 ya. Oke, ini prinsip-prinsip dasar aja. Kemudian prinsip dasar urutan operasi. Nah, operasi ya, kalau kita ketemu kurung, misalnya kayak gini, 1 ditambah 2 kali 3, gitu ya. Berarti apapun yang dalam kurung kita kerjakan. Atau ketemu seperti ini, 1 ditambah 2 kuadrat. Berarti yang akan dikerjakan apakah 1 tambah 2 dulu, apakah 2-nya dikuadratkan dulu. Ya pasti ya, kita kuadratkan dulu, ada yang eksponen ya, kita kerjakan dulu, baru kemudian dijumlahkan dengan 1. Jadi dasarnya kan perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Perpangkatan adalah perkalian yang berulang, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Tidak, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau untuk ini kan tadi prosesnya kurung, pangkat, kali atau bagi sama, ini dimulai dari yang kiri aja nanti. Kemudian baru jumlahan dan pengurangan gitu ya. Ini paham semua ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Oke, paham semua ya. Nah, soal yang pertama.
Soalnya kayaknya simpel nih, ini bisa gampang dijumlahkan nih. Nah, bisa dijumlahkan seperti ini, tapi hasilnya nggak akan efektif. Gimana caranya supaya efektif? Oke, seperti ini ya. Misal Nah, kan 3 ditambah 10 jadi 10, Pak. Terus kalau oke, misalnya 13 tambah 17 jadi 30. betul. 23 sama tambah 27 jadi 50. Jadi setiap itu ditambah 20. Jadi tinggal Betul. Nah, tapi apakah ada cara yang lebih efektif? Bentar, nih ada yang gitu. Oke, betul. Arif Adi, hebat. Oke, jadi dalam memecahkan soal-soal Olimpiade, kita harus nyari cara terefektif atau belajar untuk mencari cara terefektif. Oke, gimana cara terefektifnya? Tentu kita bisa ujung ketemu ujung. Ujung sini ketemu ujung sini, sini ketemu sini, sini ketemu sini, sini ketemu sini. Hasilnya seperti apa? Nah, langsung ketemu 50, 50, 50, 50, 50. Betul enggak? betul, Pak. Ya, oke. Oke, jadi kita emang belajar untuk mencari cara yang paling efektif. Nah, ini kan tadi menggunakan sifat-sifat seperti komutatif, asosiatif, yang bisa ditukar kanan kiri, segala macam ya. Jadi dua sifat ini terpenuhi ya. Oke, untuk soal yang pertama ini ada pertanyaan? Oke, boleh dilanjutkan ya. Nah, gimana kalau soal yang kedua ini? 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah berapa sampai tambah 50. Dengan menggunakan cara yang di atas ini, kita dapat bahwa 1 bisa ketemu ujung. Betul enggak? Ujungnya yang ini ya, yang 99 ya. Nah, sorry. Nah, 1 dengan 99, 2 dengan 98, 3 dengan 97, dan terakhir 50 dengan 50. Betul ya? Oke. Nah, ini ketemunya 100, 100, 100, ada sebanyak berapa? Oke, tentunya ini kan kalau kertas ini dilipat, misalnya kertas dilipat ya, ini nih. Kalau di sini 50, di sini 50, kalau dilipat ya ini cuma jadi 50 ya. Jadinya ini ada sebanyak 50 dan hasilnya adalah 5.000. Ada pertanyaan dari soal ini? Ya, Pak. Nah, cara mencari cara-cara terefektif seperti ini akan menyingkat kalian untuk nanti menghadapi OSN ya. OSN kita tahu ya, biasanya kan 30 soal cuma dikasih waktu 60 menit gitu ya. Jadi kan tiap soal anggap aja 2 menit. Nah, 2 menit kan tipikal soal OSN nanti kan ada soal mudah, soal sedang, dan soal yang tipenya sulit atau hard ya. Nah, persentasenya biasanya ya, kita nggak bisa memastikan, itu persentasenya biasanya 40, 40, 20, seperti itu ya. Artinya 40 mudah, 40 sedang, dan kemudian 20%-nya yang hard, yang ya tentunya butuh lebih dari 2 menit untuk menyelesaikan soal. Jadi kalian harus benar-benar paham gimana manajemen waktu. Jadi kita harus belajar untuk menyelesaikan suatu soal tuh cepat tapi benar, gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ini kira-kira gimana saya bisa menyederhanakan soal ini? Selain pakai kalkulator ya tentunya. Ini kan semuanya mengandung 90, benar nggak? Betul ya? Kalau saya ambil 90, yang 91 tinggal 90 plus 1. Betul enggak? Yang 92, 90 plus 2. Terus sampai 99, itu kan 90 ditambah 9, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 90-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 90-nya ada sebanyak 10, kemudian ditambah dengan, ya udah tinggal 1 ditambah 2 ditambah 3, ini kan lebih gampang nyarinya. Sampai 9 ya.
Gimana nyari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 9? Dilipat aja seperti tadi, seperti yang di atas. 9 dengan 1, 2 dengan 8, gitu ya. Berarti hasilnya adalah ini. Oke. Nah. Gimana? Ada yang belum paham? Pasti paham semua sih. Cara-cara seperti ini yang harus kita pelajari, yang harus kita latih. Nah, nanti di modul ini dan pelatihan-pelatihan ini nanti kalian akan banyak ketemu soal-soal seperti ini. Sampai soal ini ada yang masih perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Boleh dilanjut ya? Oke. Ini hasilnya 945 ya. Soal berikutnya. Oke. Nah, kalau kayak gini kira-kira gimana kalian memecahkan? Berapa hasil dari 123.123 dikurang 1001? Nah, kira-kira gimana? Oke, langsung aja ya biar. Jadi, nah ini ya. Kita tahu bahwa sebentar. Oke, saya jelaskan dikit. 123.123 ini kan berulang ya. 123 berulang 123. Ini saya bisa tulis sebagai 123.000 ditambah 123, gitu ya. Nah, ini kan ada 123.000. Ini ada 123 pakai hukum distributif yang tadi. Ini saya bisa tulis 123.000 kali 1.000 ditambah 1, betul nggak? Oke, sampai proses ini paham ya? Nah, hasilnya di atas ini saya taruh di atas ya. Berarti hasilnya adalah 123.000 kali 1.001. Nah, kalau yang belakang ini dibuat pembagian, ya udah tinggal gini. Nah, gitu ya. Oke, coret atas bawah, hasilnya adalah 123. Gimana? Gampang nggak? Ada pertanyaan dari soal ini? Tidak, Pak. Oke, yang lainnya? Nggak apa-apa, dinyalain aja itu speakernya. Tidak, Pak. Oke. Duh, kok Zoom-nya bukan yang pro ya? Oke, anak-anak, ini nanti kalau Zoom-nya putus, nyambung lagi ya, padahal Bapak udah upgrade ke Pro, ini kayaknya ada kesalahan. Nanti kalau putus, nyambung lagi semua ya. Ya, Pak. Oke. Ini udah di-record, nanti kalau putus, nyambung lagi. Oke. Dilanjut, ini tadi jawabannya gini, jadi nggak usah dicatat. Ini nanti PDF-nya akan Bapak berikan ke kalian. Oke, selanjutnya. Konsep bilangan berpangkat. Kita tahu A pangkat N adalah ini ya. Nah, A pangkat N adalah A kali A kali A kali A dan sebagainya sampai sebanyak N gitu ya. Oke, ini berlaku kayak misalnya gini. Kalian daripada kalian ngapalin rumus A pangkat M kali A pangkat N, sekarang kalian ngapalinnya gini. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya? 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. Oke, 8 ya. Nah, berarti kalau 4 kali 8 berapa? 16. Halo? 3.
32 ya. Nah, Iya. berarti kalau 2 pangkat 4 berapa hasilnya? 16 ya. 2 pangkat 5 adalah 32. 12. Gitu ya. Nah, berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 hasilnya adalah 2 pangkat 5. Betul enggak? Yang ini ya. Betul, Pak. Oke. Berarti ini 2 ditambah 3, betul ya? Bukan dikali ya, tapi ditambah ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, berarti untuk ini berlaku. Gitu ya. Jangan sampai ketukar dengan misalnya gini. 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya seperti yang ini. Ini contohnya gini aja. Sekarang kalau 2 pangkat 2 kan kita tahu 4. 4 kalau pangkat 3 berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 64. Nah, betul, 64. Berarti 2 pangkat 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 6. Yang artinya 2 dengan 3-nya bukan dijumlah, tapi dikali. Gitu ya. Nah, ini bedanya sama ini ya. Sampai konsep ini paham? Paham, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada soal ketemu kayak gini. Berapakah nilai K dari berapa itu? 3 pangkat. Saya kurang kelihatan ya. Nah, 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 243 kali 3 pangkat K. Nah, nilai K-nya kita cari. Nah, gimana cara nyari ini? Ini kan 3 pangkat 3-nya ada sebanyak berapa? Sebanyak 3, betul enggak? Oke. Berarti ini penjumlahan ya. Ingat ya, bukan perkalian ya. Berarti 3 kali 3 pangkat 3, ini kali ya, sama dengan 243 kali 3 pangkat K, gitu ya. Betul enggak? Kita tahu bahwa tadi kayak yang ini ya. Berarti ini 3 pangkat 4, betul ya? Sama dengan 243 kali 3 pangkat K, gitu ya. Oke. 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 4 berapa? Oke, langsung aja lah biar cepat. Oke. Ini hasilnya. Ini Bapak clear dulu. Kalau yang kurang jelas di Zoom ya. Di Zoom ininya handphonenya masing-masing. Oke. Hasilnya adalah ini. Jadi K-nya adalah minus 1. Nah, ada yang nggak paham dengan soal ini? 3 pangkat 3, 3 pangkat 3, tambah 3 pangkat 3, kita sederhanakan menjadi 3 kali 3 pangkat 3. Nah, kalau 3, Pak, ini kan 3, ini kan 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 3, hasilnya kan pangkatnya nanti dijumlah ya. Sehingga 3 pangkat 4 sama dengan, ya ini kalau 243 kan 3 pangkat 5 ya. Sehingga hasilnya adalah, ya udah ini, 4 sama dengan 5 ditambah K. K-nya adalah negatif 1. Untuk soal ini ada pertanyaan? Oke, boleh dilanjut lagi? Halo? Boleh, Pak. Oke, dilanjut lagi. Nah, soal berikutnya.
Nah, kira-kira gimana nih cara nyelesainnya? Sederhanakan bentuk berikut. 2 kuadrat dikali 4 kuadrat dikali 8 kuadrat. Nah, nggak mungkin ini kita hitung manual kan? Capek kita ngitung manual. Oke, ya udah ini berarti kita jadikan semuanya menjadi 2 pangkat, gitu ya. 4 ini kan 2 pangkat 2, 8 kan 2 pangkat 3, 16 nih 2 pangkat 4, gitu ya. Terus jadinya kan ketemu gini, 2 pangkat 2, nah ini kan pangkatnya udah sama-sama kuadrat ya. Oke, nah baru di dalamnya diproses, seperti ini. Nah, hasilnya baru, nah ini kan jadi dijumlah ya, 1 ditambah 2 tambah 3 gitu ya. Nggak kelihatan ya, bentar saya zoom. Nah, oke. Untuk soal ini, ada yang nggak paham? Jadi 2 pangkat 2, ini kan karena pangkatnya sama, sesuai yang ini tadi. Nah, bentar. Nah, kalau pangkatnya sama, yang bentuk yang ini ya, A kali B pangkat N adalah A pangkat N dikali B pangkat N gitu ya. Kalau pangkatnya sama, boleh disatukan gitu ya. Oke. Untuk soal ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, boleh dilanjutkan. Jadi kalau nanti gini, nanti kalau kalian ada yang nggak paham, kalau setelah PDF-nya saya kasih, kalian ada yang nggak paham, kalian boleh WA, mana yang nggak paham, gitu ya. Oke, Pak. Nanti Bapak ajarkan lewat WA ya. Oke. Nah, ini kan hasilnya tinggal disederhanakan aja ya. 2 pangkat. Nah, ini kan penyederhanaan. Nah, terus kalau soal berikutnya nih, berapakah nilai K dari 5.000 kuadrat kali 2.000 kuadrat sama dengan 10 pangkat K. Ingat kalau pangkatnya sama, ini kan pangkatnya sama nih, 2, 2. Berarti boleh disatukan gitu ya. Nah, gini ya. Satukan dalam kurung baru dikuadratkan. Nah, kita proses nih. 50. Ini kan 500.000 ya, nolnya 3 ya. Berarti 5 kali 10 pangkat. Nah, kayak gitu ya. Terus dilanjutkan sederhana, ini kan 5 kali 2 kan 10. Ya udah 10 kali 10 pangkat 10 kuadrat. Sederhanakan lagi seperti ini sampai, nah boleh pangkatnya yang disamakan, boleh bawahnya yang disamakan gitu ya. Ketemu nanti nilai K-nya. Oke, ini karena waktunya mau putus, join lagi ya. Oke, Pak. Ini udah pakai upgrade yang premium, tapi kok habis ya. Bentar. Oke.